Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah, yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku, dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya mezbah di situ, dan dinamainyalah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah, inang pengasuh Ribka, mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar, yang dinamai orang pohon besar penangisan. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa, akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak, akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu." Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya, Betel. Shalom, selamat petang Sobat Kempare semuanya. Puji syukur kepada Tuhan di mana petang saat ini kita boleh kembali berjumpa dalam acara Persekutuan Kempare, dan semoga Sobat Kempare semuanya pada saat ini dalam keadaan sehat, sukacita, dan tentu saja semangat ya, walaupun kita masih melakukan persekutuan secara online. Marilah Sobat Kempare semuanya, kita akan memulai persekutuan petang hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang sungguh luar biasa Engkau berikan kepada kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama bersekutu. Dan Engkau hadir bersama kami Tuhan, hingga sukacita yang daripada-Mu saja Tuhan yang boleh kami terima dan boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama kami, dan kiranya persekutuan pada saat ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya boleh berjalan dengan lancar, dengan baik, dan kami boleh memperoleh berkat yang indah daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Nah, Sobat Kempare semuanya,
sebelum lebih lanjut masuk ke dalam persekutuan, saya akan bertanya terlebih dahulu, bertanya sedikit aja ya. Sobat Kompari semuanya tentu mengenal atau paling nggak tahu siapa itu Ibu Teresa atau Mother Teresa. Ya, dan secara garis besar kita semua tahu bagaimana perjalanan hidup serta pelayanan yang diberikan oleh Ibu Teresa ini semasa hidupnya. Seperti diketahui, Ibu Teresa ini tertarik dengan kegiatan misionari sejak ia remaja, sekitar 12 tahun. Oleh karena itu, Ibu Teresa masuk ke dalam biara dan menjadi seorang biarawati. Dan selanjutnya kita semua juga tahu bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh Ibu Teresa yang ia lakukan untuk kaum miskin dan kaum yang terpinggirkan yang ada di India. Nah, seperti kisah Ibu Teresa, demikian juga kisah perjalanan kehidupan Yakub yang tadi kita bersama baca dari Kejadian 35 ayat 1 sampai dengan 15. Ya, yang kalau Sobat Kompare masih ingat persekutuan Kompare yang minggu lalu yang juga bercerita tentang Yakub. Tetapi kalau cerita Yakub minggu lalu mungkin secara garis besar bercerita kehidupan Yakub yang dalam situasi kondisi terancam, dia merasa gelisah, dia hidup dalam pelarian. Kemudian diceritakan juga Allah menemui Yakub melalui mimpinya, ya. Kemudian Allah menyatakan diri bahwa ia akan menyertai dan akan melindungi Yakub. Dan Sobat Kompare, pada bacaan kita pada saat ini, pada sore hari ini, diceritakan bahwa untuk kedua kalinya Yakub datang ke Betel. Dan Allah kembali menjumpai Yakub dan Allah juga memberkati Yakub. Pada kedatangan Yakub yang kedua kalinya ini ke Betel, Yakub telah berubah menjadi pribadi yang merasakan dan mengalami cinta Allah yang begitu menakjubkan. Ia yang tadinya gelisah, ia yang tadinya ketakutan, yang tadinya merasa terancam, tetapi pada saat ini Yakub tidak lagi merasakan itu semua. Karena ia telah menemukan identitas yang kuat dan arah yang baru serta jelas untuk menjalani kehidupannya, yaitu kehidupan untuk menyongsong masa depan yang baru, masa depan yang lebih baik bersama Allah. Yakub dengan optimis dan damai menyongsong masa depannya. Nah, Sobat Kompare, kita belajar dari kisah Ibu Teresa dan juga perjalanan kehidupan Yakub dalam menentukan arah masa depan. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu problem remaja pada saat ini ialah seringkali mengalami kesulitan, juga bingung dalam menentukan arah masa depan. Remaja lebih sering mengikuti arus, ikut dalam hal-hal yang sedang tren saat ini, sedang viral saat ini, sehingga tanpa disadari segala sesuatu yang sebenarnya mungkin tidak cocok buat dia, tapi karena sedang tren, ya dia ikuti. Yaitu namanya seringkali mudah untuk ikut arus. Oleh sebab itu, Sobat Kompare semuanya, untuk dapat merumuskan masa depan kita, ada dua indikator yang nantinya dapat menolong Sobat Kompare untuk dapat menentukan, merumuskan masa depan kita, ya. Satu indikator itu ialah kenalilah perlengkapanmu. Arah masa depan yang Tuhan berikan tidak jauh dari perlengkapan yang Tuhan berikan kepada setiap diri kita masing-masing. Perlengkapan untuk pergi berenang pastinya berbeda
dengan perlengkapan untuk pergi naik gunung. Demikian juga perlengkapan bila kita pergi beribadah ke gereja, tentu saja juga berbeda dengan perlengkapan bila kita pergi jalan-jalan ke mall, ya. Nah, dari perlengkapan tadi kita semuanya dapat lihat ya, bahwa dapat diketahui arah dan tujuannya. Kemudian yang kedua, indikator kedua, kenalilah tempatmu. Mungkin kita dapat menyampaikan pertanyaan kepada diri kita masing-masing. Mengapa ya Allah menempatkan saya di sini? Mengapa Allah menempatkan saya di sekolah ini? Mengapa Allah menempatkan saya di kampus ini? Mengapa Allah menempatkan saya di lingkungan pekerjaan ini? Atau mengapa saya ditempatkan Allah di keluarga ini, di zaman ini? Nah, karena dengan kita mengenali tempat kita, maka diharapkan dapat memacu minat kita, ketertarikan kita, keinginan kita untuk dapat merumuskan masa depan kita. Mungkin contoh sederhana, mungkin kita lahir atau tumbuh di lingkungan di mana masyarakatnya minim pendidikan. Nah, dari keadaan yang minim pendidikan ini, diharapkan dapat timbul keinginan yang kuat untuk dapat membangun diri lebih baik. Ya, tentu saja untuk ke depannya, kita semua nggak mau anak cucu kita juga akan mengalami masyarakat yang minim pendidikan. Nah, dengan itu nanti dapat diharapkan dari diri kita masing-masing, aku nggak mau anak cucuku minim pendidikan. Karena itu mungkin aku mau jadi guru. Ya, merumuskan diri, aku ingin jadi guru. Atau mungkin aku ingin menjadi pejabat agar aku dapat membangun daerah ini agar pendidikannya lebih baik. Atau mungkin juga aku mau jadi pengusaha. Dengan menjadi pengusaha, aku dapat memberikan berkat. Aku dapat menolong masyarakat di sini, mungkin untuk membantu membangun sekolah, membantu guru-guru dengan berkat yang aku peroleh dari usahaku. Nah, itu antara lain contoh sederhana dengan mengenali tempat. Sobat Kompare, intinya ya, dengan mengenali ke tempat kita dapat mengambil hal-hal positif yang terjadi di sekitar kita. Saya yakin dan percaya banyak hal positif dan negatif yang mungkin terjadi di lingkungan kita, di kehidupan keluarga kita. Tapi dengan itu, marilah kita ambil hal-hal yang positif untuk dapat mendorong kita, memacu kita untuk dapat membangun diri kita menjadi yang lebih baik. Untuk hal-hal yang negatif tentu saja banyak, tapi untuk itu buang, nggak usah diambil. Ya, jangan dipikirkan, ambil yang positif, ambil hikmat yang positif. Dan diharapkan hal positif itu dapat mendorong kita, dapat memacu kita untuk membangun diri kita, dapat merumuskan masa depan kita dengan lebih baik. Nah, demikian Sobat Kompare, pada saat ini kita boleh dapat belajar dari Ibu Teresa juga Yakub, di mana mereka telah membuat tujuan hidupnya secara jelas. Karena mereka mau membuka diri. Mereka mau mendengar terhadap panggilan-panggilan Tuhan. Oleh karena itu, Sobat Kompare semuanya, kiranya Anda semua juga mau membuka diri dan mau mendengar panggilan Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup saya? Apa yang Tuhan mau yang harus saya lakukan dalam hidup saya? Selain daripada itu, ya, janganlah Sobat Kompare merasa lelah atau merasa putus asa untuk terus memperlengkapi diri kita dengan
perlengkapan-perlengkapan yang Anda miliki. Karena Anda terus harus berjuang untuk mengenal perlengkapan apa yang ada pada diriku. Untuk memperlengkapi diriku, untuk membangun diriku menjadi sosok yang lebih baik. Untuk menuju masa depan yang aku inginkan. Sehingga dengan membuka diri, dengan mendengarkan panggilannya, Sobat Kompare semuanya dapat semakin meyakinkan diri, dapat meneguhkan diri bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu menyertai, dan Tuhan itu akan senantiasa menolong kita. Seperti Tuhan juga menolong dan menyertai Yakub. Sobat Kompare semuanya, selamat meniti masa depan dan selamat mengenali perlengkapan yang Tuhan berikan dalam kehidupan Sobat Kompare masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Tuhan, kami telah belajar Tuhan dari kehidupan Ibu Teresa dan Yakub. Tuhan, inilah diri kami Tuhan, dengan segala keberadaan kami. Tolong kami Tuhan untuk mengenali diri kami, untuk mengenali perlengkapan yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Agar kami boleh menentukan masa depan kami secara baik, seturut dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan dan berkati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.